Ini bor, ini gergajinya sudah kita dapat, yang lain-lain masih ada. Kita ambil. Sudah diambil. Sebuah rumah yang dijadikan tempat pembuatan senjata api rakitan di Desa Karangindah, Kecamatan Terbagi Besar, Lampung Tengah, digerebek polisi Minggu pagi. Pemilik rumah bernama Budi Prasojo, berumur 42 tahun, diringkus tanpa melawan. Dari rumah tersangka, polisi menyita satu pucuk senjata api jenis pistol rakitan yang telah jadi dan siap digunakan. Beberapa mesin las, mesin bubut besi berupa pemotong besi, hingga mengebor besi. Plastik kuning? Iya. Oh, plastik kuning yang kami bawa tadi? Iya. Oh, sudah. Pembuatan senjata api persis seperti ini. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap tersangka menjalani usaha ilegal pembuatan senjata api rakitan sejak awal tahun 2024 lalu. Senjata api dijual kepada pelanggannya yang sebagian besar berasal dari luar daerah dengan harga Rp3,5 juta per pucuk. Selain membuat, tersangka juga membuka layanan jasa perbaikan senjata api dan senapan angin. Pesananmu itu sudah yang paling bagus yang mana? Mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana ada rumah warga yang digunakan untuk membuat senpira di Jalan 3 Karangindah, RT 23, RW 4, Kampung Karangindah, Tebas. Kemudian anggota TKP Tebas menuju TKP untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan didapatkan senjata api rakitan jenis ref. Berikut alat yang digunakan untuk membuat senjata api. Kemudian tim TKP mengamankan tersangka. Berikut barang bukti untuk dibawa ke Polsek dilakukan tindakan lebih lanjut. Tersangka berdalih bisa membuat senjata api rakitan setelah belajar di media sosial dan mempelajari cara kerja senjata mainan anak-anak. Namun pengakuan tersangka tersebut masih diselidiki karena polisi menduga ada keterlibatan tersangka lain. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Beberapa tempat wisata pantai di Lampung Selatan dan Pesawaran pada Minggu siang terpantau ramai, namun tidak hingga menimbulkan kepadatan. Dari pantauan udara oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Polairut Polda Lampung, dengan pesawat helikopter, pantai yang ramai pengunjung diantaranya Pantai Mutun, Clara di Pesawaran, dan Pantai Pasir Putih di Lampung Selatan. Sementara itu, pantauan arus lalu lintas di jalur menuju tempat wisata juga terpantau ramai lancar. Tidak ada antrian kendaraan di jalur wisata. Kondisi ramai lancar juga terjadi di sepanjang Jalan Trans Sumatera dan Jalan Tol. Kita tadi melaksanakan patroli udara ya, untuk melihat bagaimana aktivitas masyarakat di beberapa tempat wisata. Tadi kita melaksanakan patroli di daerah Pantai Mutun, kemudian Pasir Putih, kemudian juga kita melihat aktivitas masyarakat di tempat pelelangan ikan, termasuk juga kita melaksanakan patroli di jalan arteri yang menuju ke tempat wisata. Hasil patroli kita tadi, aktivitas masyarakat di beberapa tempat wisata terpantau sudah lumayan ramai, namun tetap terlihat dari atas, dari patroli udara kita dalam situasi yang aman ya. Kemudian juga arteri tadi juga berlangsung secara normal, tidak ada kepadatan atau antrian yang cukup ekstrim, semua berlangsung secara normal. Sementara itu, kondisi arus balik Natal di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan juga terpantau ramai lancar. Tidak ada antrian kendaraan di seluruh dermaga. Otoritas Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan memperkirakan puncak arus balik Nataru akan terjadi mulai Jumat 3 Januari 2025 hingga akhir pekan ini. Hal tersebut karena awal pekan depan sebagian pelajar telah masuk sekolah. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Provinsi Lampung.
Ada pemandangan unik di beberapa tempat wisata air terjun, pantai, dan kolam renang di Kalianda, Lampung Selatan pada Minggu pagi. Ada seorang polisi yang mengenakan pakaian Sinterklas menyapa para wisatawan yang sedang berlibur Natal dan Tahun Baru. Sinterklas membagikan hadiah kepada anak-anak di tempat wisata berupa makanan ringan seperti coklat serta menyosialisasikan berlibur aman dan nyaman. Para wisatawan diimbau tetap mengutamakan keselamatan, termasuk saat berkendara, saat di jalan hingga pulang dari berlibur serta mengedepankan kesehatan. Hal tersebut supaya masa bahagia saat liburan tidak berubah jadi petaka. Rombongan ada 9 anggota, 10 anggota keluarga. Ini rencananya berarti mau lama nih ya? Iya. Kenapa pilih Lampung Selatan? Selatan pantainya bagus, indah, asri. Keamanannya gimana, Bu? Keamanannya ya alhamdulillah baik, bagus. Jadi kegiatan kami yang pertama kegiatan simpatik ya, kami hadir ini ada dari Santa Claus ya, juga sedikit berbagi kepada para pengunjung dan juga kami memberikan edukasi himbauan ya dalam hal utamakan keselamatan pada saat berliburan di Kalianda ya dan sekitarnya. Juga kami menghimbau ya pada pengelola ya untuk bisa terus menjaga Kamtibmas dan juga menjaga keselamatan seluruh pengunjung yang berlibur di objek wisata yang ada saat ini ya. Sosialisasi mengutamakan keselamatan dan kesehatan saat berlibur Nataru dengan sosok Sinterklas di momentum Hari Raya Natal tersebut diharap lebih efektif karena mudah diingat oleh wisatawan. Sosialisasi akan digelar secara rutin hingga akhir masa libur Tahun Baru besok lusa. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.